Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, saat ini kita akan belajar satu hal sesuai dengan tema yang jadwalnya adalah tentang membangun integritas. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini, saat-saat ini kita sedang berada di dalam sebuah zaman perubahan dengan teknologi yang sangat luar biasa. Apalagi yang disorot saat ini adalah tentang kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Ya saudaraku, semua orang ahli-ahli teknologi komputer hari-hari ini sedang bergumul tentang hal ini karena mereka seakan-akan sudah tidak bisa berhenti lagi di tengah jalan, tetapi harus melanjutkan teknologi ini ke dalam keadaan yang lebih canggih lagi. Hari-hari ini sedang berkumpul para teknolog komputer di Amerika saat ini dengan konglomerat besar dunia saat ini sedang membicarakan mau kemana AI ini saat ini. Dan kita tahu saudaraku bahwa AI memang sedang berubah begitu cepat saat-saat ini sehingga kita tidak tahu kira-kira 5 tahun lagi kehidupan kita akan seperti apa. Karena begitu cepat perubahannya. Dan hari-hari ini kita sudah mengalami atau merasakan bagaimana AI itu berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin belum terlalu menyadarinya, tetapi sebenarnya kita sedang berada di dalam zaman perubahan yang sangat-sangat cepat. Satu hal yang saya mungkin bisa kita ketahui yaitu tentang sesuatu yang disebut dengan deep fake. Deep fake itu adalah kepalsuan yang diciptakan dari misalnya foto seseorang yang di-crop diambil dari Instagram, Facebook atau apapun. Dan kemudian mereka menggunakan teknologi komputer yang disebut AI itu untuk membuat sebuah video atau sebuah foto dari foto yang sudah diambilnya dari Instagram itu. Diciptakannya sebuah foto sedang ada di mana, sedang melakukan apa. Dan kemudian juga bikin video malah dengan suara, dengan intonasi, dengan wajah, ekspresi persis sama dengan apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Padahal itu semua tidak pernah terjadi. Dan hari ini kita melihat bahwa hal itu sebenarnya menjadi sebuah potensi yang sangat menakutkan. Yaitu apabila tanpa kebenaran dan niat baik, maka semua teknologi itu akan menjadi potensi bahaya yang sangat luar biasa. Penipuan-penipuan akan bisa dilakukan dengan lebih canggih dan banyak orang-orang yang tidak mengerti bisa bertengkar, bisa pecah satu dengan yang lain seakan-akan fitnah itu disebarkan di mana-mana. Padahal tidak pernah terjadi sama sekali. Itu AI, saudaraku. Dan karena itulah hari-hari ini satu kebenaran atau ketulusan hati itu menjadi satu hal yang sangat berpengaruh bagaimana atau kemana dunia ini akan berjalan. Nah, saudara, kita harus mengetahui bahwa tanpa niat baik, kekuatan, kepintaran, kekayaan itu akan menjadi sangat berbahaya. Dan karena itulah kita perlu sesuatu yang namanya adalah integritas. Saudaraku, sesuatu yang berharga itu biasanya dinilai dari apa? Sesuatu yang berharga bisa saja dinilai dari harganya karena begitu mahal. Ya tentulah kalau harganya mahal menjadi begitu berharga. Atau karena casingnya, kemasannya begitu cantik. Walaupun dalamnya sebenarnya biasa-biasa aja. Banyak sekali barangnya kayak begitu kan. Barangnya biasa aja sebenarnya tapi packingnya begitu bagus, begitu baik. Sehingga ketika barangnya udah habis biasa-biasa aja malah kita sayang buang casingnya. Karena terlalu bagus. Dan itu yang bisa menaikkan harga atau nilai dari sebuah benda. Atau mungkin modelnya, gayanya, padahal fungsinya mah enggak gimana-gimana banget gitu saudara. Tapi modelnya sangat bagus, modelnya sangat menarik sehingga pantas untuk dipajang. Itu juga menaikkan nilai sebuah benda. Atau justru manfaatnya. Bentuknya enggak bagus tapi ternyata bermanfaat sekali. Itu juga bisa menaikkan nilai tinggi sebuah benda. Atau keawetannya, atau kenyamanannya, atau mereknya. Ada banyak orang kan yang terpesona dengan merek padahal mah barangnya biasa. Tapi kalau sudah ada merek itu rasanya harga diri kita lebih naik di situ. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat sebuah barang berharga? Itu banyak hal seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat seseorang berharga? Seseorang berharga bisa dihargai karena dia itu kaya, banyak hartanya. Jadi orang hormati dia karena kaya. Ada juga yang seorang berharga itu karena penampilannya yang baik.
sangat mempesona, pokoknya very beautiful lah gitu. Dan itu juga bisa menaikkan harga seseorang gitu, nilai dari seseorang. Atau kebakatnya, talentanya. Atau juga jabatannya. Jadi seseorang dihargai itu karena jabatannya. Bukan karena apa-apanya, karena jabatannya. Bisa? Bisa. Apakah semua itu baik? Baik. Tapi harus disertai dengan sesuatu yang namanya integritas. Semua hal yang baik-baik itu tanpa integritas yang baik akan menjadi berbahaya. Karena itulah kita perlu sesuatu yang namanya integritas. Itu yang akan menentukan nilai sejati dari seseorang. Seperti 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang casingnya, packingnya, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Saul. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia tidak bisa melihat seseorang yang lain dengan sebenarnya. Karena tertutup oleh bungkus luar. Tetapi Tuhan melihat apa yang sejatinya orang itu. Karena itulah firman Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan itu sebenarnya nilai sebenarnya dari orang tersebut. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan inilah nilai sebenarnya dari seorang manusia. Dan kemudian juga dikatakan 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku, mungkin ada orang yang kayak begini. Dia bagi-bagikan. Entah untuk apa tujuannya. Yang jelas dia tidak punya kasih. Dia bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Kalaupun terjadi seperti itu, Alkitab bilang gak ada gunanya sama sekali. Kalau dia tidak punya kasih. Jadi nilai diri seseorang itu berada di dalam dirinya. Yaitu integritas dia. Itu seperti apa? Itu nilai diri seseorang yang sebenarnya. Di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Integritas. Nah saudara, arti dari integritas. Jadi apa itu integritas? Integritas itu artinya adalah keutuhan. Menyambung, menyatu, sesuai semuanya. Keutuhan atau kesesuaian antara pikiran, kemudian perasaan, kemudian kata-kata dan tindakan. Kalau semua itu sesuai, itu disebut dengan integritas. Karena ada orang-orang yang pikirannya beda, ngomongnya beda. Hatinya juga niatnya beda lagi. Ngomongnya mau ke sana, tapi sebenarnya dia punya hati yang lain, niat yang lain. Dan itu disebut tidak berintegritas. Integritas itu adalah orang yang punya pikiran A, kemudian merasanya juga A, kemudian bilang perkataannya juga A, dan tindakannya juga sejenis. Semua sama. Itu artinya dia punya integritas. Dan integritas itu memiliki keteguhan yang tidak mudah berubah. Konsisten terus dalam keadaan apapun. Tidak berubah-ubah. Lagi hujan berubah. Lagi panas berubah. Diajak ke kanan, ke kiri, ke kiri. Dia tidak punya pendirian yang tetap. Itu juga bukan integritas. Integritas adalah dia masih tetap bertahan dalam keadaan yang aslinya itu. Dalam keadaan apapun. Tapi tentunya saudaraku tidak cukup hanya itu. Kalau ada orang yang punya perkataan, perasaan, pikiran sama dengan perbuatannya, yaitu berbuat jahat. Ya bukan itu integritas. Integritas itu harus disertai dengan ketulusan dan niat baik. Itu adalah integritas. Setia kepada kebenaran bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu. Dia mungkin melakukan kebaikan itu bukan untuk dilihat orang. Tapi memang dirinya, integritasnya memang baik. Sehingga dimanapun ada siapapun, tidak ada siapapun, dia tetap berbuat baik. Itu integritas. Dimanapun dia ada, di hadapan siapapun bahkan tidak ada siapapun, maka dia tetap baik. Itulah yang disebut dengan integritas. Kesesuaian di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jangan seperti tadi. Di hadapan manusia casingnya bagus, tetapi Tuhan menolak. Karena Tuhan melihat hati yang berbeda dari orang tersebut.
Tetapi integritas itu artinya adalah dia sesuai di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Saudaraku, di sini saya seringkali berpikir, saya mungkin dianggap baik oleh seseorang. Tapi apakah integritas di hadapan Tuhan itu seperti itu? Kita harus punya integritas di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Itulah integritas yang asli, itulah integritas yang murni. Saudaraku, mau berbicara tentang integritas, mari kita belok sedikit kepada kecerdikan dan ketulusan. Seringkali integritas itu berhubungan dengan dua hal ini, kecerdikan dan ketulusan. Seperti dalam Matius 10 ayat 16 berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Tuhan memisahkannya. Seringkali memang itu terpisah antara cerdik dan tulus. Dan kalau ini dipisahkan, bahkan hewannya pun dipisahkan, dibedakan. Ular dan merpati. Jadi seakan-akan ini dua hal yang bisa tercerai, terpisah. Hanya ada satu, tidak ada dua-duanya gitu loh. Dan ini menjadi satu ini kepada kita. Saudaraku, pemikiran seperti ini. Kalau kita lihat kecerdikan dan ketulusan, mana yang lebih sulit didapat pada hari-hari ini? Kecerdikan atau ketulusan? Yang lebih sulit didapat? Iya, kelihatannya memang terpaksa ketulusan memang lebih sulit didapat hari ini. Semua orang berusaha untuk cerdik, bukan? Dalam bisnis harus cerdik, dalam segala hal harus cerdik. Tetapi ketulusan itu ternyata lebih sulit didapat daripada kecerdikan. Kenapa? Karena saudaraku, karena kecerdikan itu lebih mencari keuntungan untuk diri sendiri, menguntungkan. Cerdik itu untung. Sebab dapat sesuatu, itu cerdik. Tapi tulus seringkali harus memberi justru, mengorbankan sesuatu karena ketulusannya. Karena itulah orang lebih banyak cerdik dibanding tulus. Karena cerdik itu untung, sedangkan tulus itu seringkali harus berkorban di situ. Nah, di sini kita lihat dua hal ini kadang-kadang kalau tidak ada berbarengan, itu apa yang terjadi. Ketulusan tanpa kecerdikan bisa jadi korban. Tulus pisan tapi itu cerdik. Dibohongi orang ya terus karena tulus, karena mau berkorban terus. Tulus berkorban terus. Terus sampai dibohongin orang pun gak tahu karena ketulusannya. Karena dia berpikir semua orang itu baik. Gitu. Itu ketulusan tanpa kecerdikan. Tapi kalau kecerdikan tanpa ketulusan, ngerjain orang aja terus. Dia memanfaatkan orang. Kalau kecerdikan dengan ketulusan tidak ada berbarengan, itu yang terjadi. Kecerdikan itu membuat keberhasilan lebih cepat dan keberhasilan yang lebih banyak. Dan karena itulah kecerdikan itu menjadi satu favorit lah. Sesuatu yang diinginkan dan usahakan. Tetapi ketulusan seringkali membutuhkan waktu untuk berhasil. Jangka panjang. Tetapi memiliki nilai yang lebih tinggi. Ketulusan. Dan saudaraku, di sini kita belajar bahwa ketulusan itu memberi arah yang benar kepada kecerdikan. Kecerdikan itu seperti kecepatan yang tinggi. Tapi ketulusan itu seperti arah yang benar. Karena itulah hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jangan sampai ketika kita cerdik, kecepatan kita tinggi, tetapi ternyata salah arah. Ketulusan tidak ada dalam hati kita. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketulusan memberi arah yang benar kepada kecerdikan. Haleluya, dan integritas itu ada di situ. Bukan cuma pandai, bukan cuma pintar, tetapi ada hati yang tulus di situ. Itu adalah integritas. Nah, saudara, tanpa ketulusan, kepandaian, kecerdikan, dan keberanian akan menjadi berbahaya. Seperti tadi kita bahas. Kemudian, kecerdikan bisa menjadi jebakan untuk dirinya sendiri. Satu kali kecerdikan tanpa ketulusan itu akan menjebak dirinya sendiri. Orang-orang akan tahu dan kenal dia pada akhirnya. Dan itu kemudian menjadi jebakan untuk dirinya dan memiliki banyak masalah. Saudaraku, kita tahu Yakub dan Ribka satu kali ngerjain Ishak, suami Ribka,
ayah dari Yakub. Karena apa? Karena mereka ingin hak kesulungan. Dan dengan kecerdikannya, mereka kemudian mengambil hak kesulungan itu dan berhasil mendapatkan hak kesulungan itu. Satu hal yang perlu kita tahu di sini adalah mereka, Yakub dalam hal ini, berhasil mendapat hak kesulungan itu bukan karena kecerdikan. Bukan. Tetapi karena rencana Allah. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, Tuhan sudah berkata bahwa Yakublah nanti anak yang lebih muda yang akan mendapat hak kesulungan itu. Jadi bukan karena kecerdikan sama sekali. Tetapi karena rencana Allah sudah ada di situ. Tetapi kemudian Yakub dan Ribka melakukan kecerdikan yang tanpa ketulusan. Dan apa yang terjadi adalah rencana Tuhan yang seharusnya baik kemudian menjadi bermasalah. Membawa masalah kepada rencana Tuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena kecerdikan yang tanpa ketulusan sama sekali. Yakub harus lari dari rumah. Melarikan diri karena amarah dari Esau ditipu oleh Yakub. Bertahun-tahun dia harus tinggal di rumahnya Laban. Dan di situ pun dia mengalami masalah. Ditipu beberapa kali oleh mertuanya itu. Menghadapi banyak masalah. Dan ketika dia akan pulang pun penuh dengan ketakutan. Ketika mau kembali kepada Esau, penuh dengan ketakutan. Kalau kecerdikan tanpa ketulusan seperti itu akan mendapat masalah. Jadi kita lihat bahwa Yakub mendapat hak kesulungannya bukan karena kecerdikan. Tetapi karena rencana Allah. Bahkan kecerdikan yang tanpa tulus itu membawa masalah kepada rencana Allah yang terjadi itu. Saudara, saya tiba-tiba ingat. Apakah itu pernah terjadi dalam hidup kita? Ada rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Kebaikan. Tapi kemudian kecerdikan kita membuatnya menjadi bermasalah. Karena itu perlu kita menjaga hati kita untuk tetap memiliki integritas yang baik. Yusuf kita lihat memiliki integritas yang baik sekali. Dia tidak tergoda bahkan ketika istri Potifar itu menggodanya. Padahal itu adalah shortcut, jalan pintas untuk dia lebih sukses dalam pekerjaan. Mungkin saja kalau dia terima rayuan dari tante Potifar itu, dia kemudian akan naik pangkat lebih cepat, gajinya lebih tinggi naik. Dan semua kelihatannya akan lebih nyaman buat dia. Tetapi integritas tidak membuat itu terjadi. Dan sekarang dia hidup dalam integritasnya. Harus jangka panjang untuk menjadi raja. Harus difitnah dulu, masuk penjara dulu, dilupakan dulu. Sekian belas tahun baru kemudian dia menjadi raja. Tetapi dengan kemuliaan yang luar biasa. Integritas. Kita bisa shortcut, tetapi integritas itu mengalami satu kemuliaan yang lebih besar. Saudaraku, kecerdikan dan ketulusan. Amsal 23 ayat ke-7 berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus terhadap engkau. Sering terjadi gak saudara kayak gini? Ayo makan. Beakun, kan begitu. Benar-benar dihabisin, lalu dia ngomong, suruh dibeakin malah dibeakin, katanya begitu. Mana disuruh dibeakin, tapi ketika dibeakin benar-benar disuruh dihabisin malah dihabisin, kan begitu. Ya, dia ngomong seperti itu, tapi hatinya tidak seperti itu. Dan siapa yang asli, omongannya atau hatinya? Alkitab bilang, tetapi seperti orang yang membuat pikiran dalam dirinya sendiri, itu dia yang sebenarnya. Demikianlah. Jadi kalau orang berkata demikian, tapi hatinya, integritasnya diragukan, itu diri yang sebenarnya. Itu diri yang sebenarnya. Ya, saudaraku, tanpa ketulusan kepandaian berbicara membuat lidah jadi bercabang. Ke A, karena cerdik, dia ngomong A. Tapi ketika ketemu B, dia ngomong B. Lalu dia ngomong si A, ngomong A. Dan kemudian ketika terjadi masalah, langsung orangnya ngomong, saya kan gak bilang begitu. Berapa kali kan terjadi, padahal maksudnya memang itu, tapi kecerdikannya membungkus kata-kata,
membuat dia tidak mengucapkannya, tetapi memberikan kesan yang kuat seperti itu. Dan ketika terjadi masalah, dia ngomong, saya kan gak ngomong begitu. Padahal hatinya memang kesana. Kasih begitu sudah. Kecerdikan tanpa ketulusan. Kecerdikan tanpa ketulusan itu membuat banyak masalah. Dan pada akhirnya orang kan akan tahu siapa dia sebenarnya. Pada akhirnya orang akan tahu dan mengenal integritas asli dari orang tersebut. Saudaraku, di sini banyak orang cerdik nggak? Saya harap banyak orang cerdik. Ame ulah lebih bodoh wae. Harus jadi orang cerdik. Tuhan sendiri bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tetapi ketika kita jadi orang cerdik, miliki ketulusan, integritas. Dan itu yang akan membuat kita memiliki integritas yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, membangun integritas. Bagaimana caranya kita membangun integritas? Membangun integritas seringkali memang membutuhkan pengorbanan. Itu integritas itu butuh pengorbanan. Harus tulus, harus memberi, harus berkorban dan yang lain-lain. Dan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Tidak seketika. Tetapi terus. Akhirnya setelah sekian lama orang tahu dia asli. Satu kali berbuat baik orang mungkin masih curiga. 2 kali berbuat baik tetapi bertahun-tahun dia berbuat baik. Dan hidupnya tidak berubah dalam keadaan apapun. Orang tahu integritas. Integritas seringkali harus berkorban dan kemudian juga membutuhkan waktu yang lama. Dan dibangun dari banyak hal kecil yang kemudian membentuk sebuah keutuhan yang besar. Alkitab bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, nanti dia akan mendapat sesuatu yang besar. Karena itu membangun integritas itu juga kita harus setia belajar kepada hal-hal yang kecil. Kemudian juga dibangun kadang-kadang tanpa diketahui oleh orang lain. Orang yang sedang membangun integritas tidak butuh pujian apa-apa. Tidak butuh pengakuan apapun. Dia tahu dia sedang membangun sesuatu yang mulia dari dirinya sendiri. Di hadapan manusia, tetapi yang terutama di hadapan Tuhannya. Karena itulah dia akan tetap membangun berbuat baik walaupun tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan saudaraku memang dalam membangun integritas itu seringkali terdapat satu pengorbanan yang seperti Asaf alami. Asaf dalam Mazmur pasal yang ke-73, dia berkata, aku ini sudah mempertahankan hatiku bersih. Tetapi satu kali mungkin dia melihat bahwa itu menjadi sepertinya sebuah kerugian. Sampai akhirnya Asaf berkata, sia-sia, percuma, aku mempertahankan hatiku bersih. Dia berusaha menjaga hatinya bersih. Tetapi ketika dia lihat orang yang tidak punya integritas, lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia, lebih sehat. Asaf kemudian berkata, lalu buat apa semua integritas ini? Seringkali, saudaraku, ketika membangun integritas, kita perlu berkorban. Dan butuh waktu yang panjang. Asaf pernah mengalami hal itu. Jadi saudaraku, kita tidak berjuang sendirian. Kita punya teman juga. Banyak orang yang sedang berjuang seperti itu. Untuk membangun sebuah integritas. Dan seringkali kita harus bayar biayanya untuk itu. Saudaraku, membangun integritas, kata Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Tapi tentunya kecerdikan itu akan membuat dia tahu bagaimana cara berkata. Ya, katakan ya. Tapi bagaimana cara ngomongnya? Tidak, katakan tidak. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Itu kecerdikan. Dan itu yang akan membuat integritas seseorang dihargai. Orang itu bicara enak tapi tidak pernah salah. Dia betul tapi menyampaikan dengan cara yang elegan. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Dan kita perlu belajar membangun itu. Supaya kita memiliki integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Membangun integritas
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hal yang paling utama ketika kita membangun integritas adalah kenali apa yang benar. Sebab integritas selalu berhubungan dengan kebenaran. Jadi kenali apa kebenaran itu. Dari mana? Mazmur 105. Yaitu 119, 105. Yaitu firman Tuhan. Itu yang menjadi arah kita. Itu yang menjadi petunjuk buat kita. Untuk mempertahankan atau membangun integritas. Kalau kita ingin membangun integritas, lakukan kebenaran firman. Dan itu yang membuat kita membentuk integritas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi, kenali kebenaran. Yang selanjutnya adalah belajar hidup konsisten perkataan dan perbuatan. Belajar untuk sinkron. Kadang-kadang mah ada godaan, saudara. Pikiran begini tapi ucapan juga beda. Ya, tapi kita belajar untuk hidup konsisten. Belajar berlatih jujur dalam hal kecil. Seperti tadi dikatakan bahwa ketika kita jujur dan setia dalam perkara kecil, kita akan dipercaya untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil, belajar integritas di situ. Jangan berkata, nu kieu mah teu nanaon. Tapi mulai belajar hal-hal kecil pun kita belajar memiliki kebenaran dan integritas. Di situ saudaraku kita akan belajar terus dilatih untuk memiliki integritas. Menolak untuk kompromi. Kemudian juga adalah menyangkal diri. Kita belajar menyangkal diri, ingin begini, ingin begitu. Tapi kita tahu bahwa itu salah, kita belajar menyangkal diri. Kebiasaan-kebiasaan yang salah kita menyangkal diri untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu akan membangun kemurnian, integritas di dalam diri kita yang sangat mulia, sangat berharga. Belajar jujur walaupun harus kadang-kadang menyakitkan. Belajar jujur walaupun menyakitkan. Dan kemudian juga belajar mengakui kesalahan dan tidak cari alasan. Saudara, hal yang pertama kadang-kadang karena kita ingin mengamankan diri ketika ada kesalahan ditegur dan kemudian apa yang reaksi kita otomatis adalah membela diri dan cari alasan. Itu yang seringkali secara naluri kita lakukan, bukan? Ketika dipersalahkan sesuatu langsung membela diri ini itu cari alasan ABC, ABC, ABC. Saudaraku, itu tidak akan membuat integritas kita menjadi baik di hadapan orang. Alangkah lebih baiknya apabila ketika seseorang salah, kemudian dia ngaku, ya saya salah, maafkan saya, jauh lebih hebat. Iya kan saudara? Integritas seseorang itu justru dihargai ketika dia mengaku saya salah. Dan saya akan berusaha memperbaiki. Jauh daripada cari alasan. Ketika orang mencari alasan, orang akan justru menilai kita tidak punya integritas. Karena ketika dia bersalah, dia tidak mau ngaku sama sekali. Malah menyalahkan lain. Perempuan yang Tuhan berikan kepadaku. Ular. Bukan aku yang salah. Kalau nggak ada dia mah aku nggak salah. Jadi yang salah dia. Yang salah keadaan. Dan hal itu justru membuat integritas seseorang menjadi rusak di hadapan orang lain. Alangkah baiknya kalau saat itu, ini dongeng aja, cerita aja, imajinasi aja saudaraku. Kalau satu kali Adam dipanggil, Adam. Gitu ya. Dan kemudian datang, dia tersungkur. Dan kemudian saya salah Tuhan, saya salah. Bukan kamu, istrimu yang salah. Bukan Tuhan, saya yang salah. Wah, mungkin ceritanya akan beda, tapi itu mah gak ada. Saudaraku, mari kita lanjutkan aja. Oke, mengakui kesalahan daripada mencari alasan. Kemudian melayani juga penuh dengan integritas. Melayani penuh dengan integritas bukan hanya untuk pencitraan saja. Saudaraku, kenapa melayani itu harus penuh dengan integritas? Sebab Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah atau melayani dia, harus menyembah dia di dalam roh. Di dalam sini loh. Bukan dengan aksi, bukan dengan gaya, bukan dengan variasi atau program. Tapi roh. Di dalam sini tuh. Dan kebenaran.
Jadi barang siapa menyembah Allah, itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu roh. Dan dia tahu. Dia tahu semuanya. Ketika saya berkata demikian, ketika kita ibadah duduk di situ, Tuhan tahu. Dia adalah roh. Dan dia menyelidiki jauh ke dalam hati kita. Tahu semuanya. Karena itulah barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh yang paling dalam sini. Bukan hanya dengan aktivitas, tetapi dengan roh yang terdalam. Dan dengan kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah roh yang tahu semuanya. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Ya, bisa orang yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Dia dihargai dan berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku, integritas adalah dasar yang kuat. Mazmur 25 ayat 21 berkata demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Amin. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Ketulusan dan kejujuran itu bisa menjadi pengawal kita. Pengawal dalam hal apa? Ketika kita mau berbuat salah, tiba-tiba kejujuran, firman Tuhan, ketulusan mengawal kita untuk tidak berbuat salah. Artinya kita dikawal. Tetapi dikawal juga bisa juga berarti bahwa tidak ada serangan dari luar yang akan bisa menghancurkan. Karena kita dikawal oleh kejujuran dan ketulusan. Bahkan ada orang yang mungkin kalau integritas seseorang itu begitu sudah dikenal baik, ada orang yang memfitnah dia pun orang gak percaya. Gak mungkin, aku tahu siapa dia. 15 tahun aku sudah bergaul dengan dia dan aku tahu siapa dia. Jadi fitnah seperti ini tidak mungkin. Dia tahu, dikawal oleh kejujurannya, dikawal oleh ketulusannya. Beda dengan orang yang tidak punya integritas. Berbuat baik pun dicurigai. Tah si eta rek naon tah si eta. Ini sinariun. Aya naon tah. Orang tidak punya integritas, saudaraku, sulit dipercaya. Bahkan ketika dia berbuat baik sekalipun dicurigai motivasinya apa. Karena tidak punya integritas. Tapi ketika orang punya integritas, ketika dia salah pun, saudaraku, orang-orang akan membela dia. Aku tahu siapa dia. Karena itu integritas, ketulusan, kejujuran itu menjadi pengawal dalam hidup kita. Wah, haleluya. Mazmur 7 ayat 11 berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus. Jadi ketika kita memiliki integritas, bahwa kita mempunyai perisai yang kuat, Tuhan. Hidup dalam integritas yang kuat, ketulusan, kejujuran, Tuhan yang menjaga kita. Allah yang menjaga kita. Ketika kita hidup dalam ketulusan, dialah perisai buat kita. Karena kita hidup di hadapan dia dengan jujur, dengan tulus. Lalu saudaraku, apa hasil dari integritas? Pertama, ketenangan dan keyakinan hati. Karena kita tahu kita ini benar. Jadi ada keyakinan, ketenangan dalam hati bahwa kita tidak salah. Integritas itu membela kita dalam hidup kita. Dan tidak ada tuduhan. Tidak ada rasa bersalah. Karena kita hidup dalam ketulusan. Hidup dalam kejujuran. Integritasnya kuat. Sehingga kita hidup memiliki ketenangan batin. Tidak ada tuduhan. Tidak ada rasa bersalah. Nyaman sekali hidup seperti itu, bukan? Nyaman sekali. Dan kemudian saudaraku, lebih kuat dalam menghadapi tekanan. Alkitab mengatakan barang siapa mendengar suaraku dan melakukannya, dia seperti orang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan datang, banjir datang, angin datang, dia tetap kokoh berdiri. Karena apa? Karena dia hidup di dalam firman Tuhan. Dan itu artinya dia memiliki integritas yang benar. Dan orang yang hidup dalam kebenaran seperti itu akan kuat menghadapi tantangan apapun. Karena dia tahu dia punya perisai kuat sekali. Tuhan. Dia punya pembela yang hebat. Tuhan. Karena itu ketika dia menghadapi tekanan apapun, dia kembali kepada Tuhan yang dia percaya. Karena dia tahu
dia benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, kemudian buah dari integritas adalah dipercaya orang. Dia memiliki reputasi yang baik. Memiliki hubungan yang sehat dan tulus karena punya integritas. Tidak saling memanfaatkan. Tetapi betul-betul memiliki integritas, hubungan yang tulus satu dengan yang lain. Jadi ketika kita memiliki integritas seperti itu, maka kita akan memiliki satu hubungan yang baik dengan orang lain. Dan juga keberhasilan jangka panjang. Orang yang cerdik sekali melesat, langkah selanjutnya adalah jatuh tersungkur. Tapi orang yang punya integritas, mungkin saja tidak secepat itu dia berhasil. Tapi keberhasilan dan kepercayaan orang itu akan membuat dia memiliki keberhasilan yang sangat panjang. Itu adalah buah dari integritas. Dan kemudian juga dia memiliki kesaksian hidup yang kuat. Itu orang punya integritas. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang tidak punya integritas? Hilangnya integritas, kehilangan arah kehidupan. Karena orang yang tidak punya integritas ditawarin apa kanan, ia ikut kanan. Ditawarin kiri, dia ikut kiri. Besok utara, besok lagi timur dan barat. Dia tidak punya integritas. Dia banyak berubah. Ketika ada masalah apa, dia berubah. Masalah apa, dia berubah lagi. Tidak punya integritas sama sekali. Mudah goyah. Kemudian batin dan hatinya menjadi gelisah karena dia tahu dia itu salah. Orang lain mah nggak tahu, tapi dianya sendiri kan tahu. Bahwa dia sebenarnya tidak punya integritas. Walaupun orang-orang nggak tahu. Dan kemudian sudah rendahnya harga dan keyakinan diri karena dia sadar siapa dirinya. Kehilangan kepercayaan dari orang lain. Relasi penuh kepalsuan. Saling memanfaatkan, manipulasi. Curiga. Kehilangan wibawa. Dan menjadi kesaksian yang buruk. Kehilangan integritas. Menghasilkan hal-hal seperti itu. Jadi hal seperti itu. Nah saudaraku, kita semua pernah mengalami hal yang sama. Kesalahan, kekalahan. Ketika integritas kita kemudian terjatuh. Saudaraku, kita semua pernah mengalami hal itu, bukan? Daud pernah mengalaminya. Zakheus juga pernah mengalaminya. Petrus juga pernah mengalaminya. Kita semua pernah mengalaminya. Kita bersyukur bahwa selalu ada jalan untuk memulihkan integritas yang sudah rusak. Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab? Yang pertama adalah mengakui dosa, bertobat sungguh-sungguh. Mengakui benar-benar dosanya dan kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Seperti Daud. Daud ketika dia terjatuh dengan Batsheba, dia kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Dia tidak cari alasan. Bisa saja dia cari alasan macam-macam, bulat-bulit. Tetapi waktu itu dia tidak cari alasan, dia langsung bertobat, dia tersungkur. Dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan itu adalah titik awal dari pemulihan integritasnya. Kita tahu bahwa Daud kemudian dipulihkan sampai akhirnya dia tetap terpilih untuk menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, Mesias. Daud. Apakah dia tidak pernah jatuh? Pernah. Demikian juga dengan Zakheus. Pernah juga jatuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Melakukan banyak kebaikan dengan tulus untuk memulihkan integritas kita. Seperti Zakheus. Zakheus itu orang yang mengambil uang orang begitu banyak. Sampai kemudian dia dibenci dan terkenal. Pasti terkenal. Dia itu pemungut cukai. Integritasnya udah hancur. Tetapi yang terjadi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia kemudian membagikan setengah dari miliknya. Dan kemudian orang yang pernah diperasnya digantinya 4 kali lipat. Hebat banget. Dia membeli itu, kesalahannya dihapus. Dan kemudian dia berbuat baik. Dan orang langsung berbalik. Integritasnya kemudian dipulihkan. Kita perlu berbuat baik, mungkin tidak cukup sekali. Ketika sekali berbuat baik, orang mikir, dia. 2 kali berbuat baik.
Tetapi ketika bertahun-tahun berbuat baik, orang akan melihat beda. Membangun integritas, memulihkan integritas. Kemudian memikul salib setiap hari. Kadang-kadang kita harus menyangkal diri. Ketika ada keinginan-keinginan yang kita tahu tidak baik. Belajar menyangkal diri untuk membangun integritas kita di hadapan Tuhan. Berharap kepada pemulihan dari Tuhan. Kita tahu Tuhan yang akan memulihkan kalau kita tulus di hadapan Dia. Dan juga kita perlu sabar. Mungkin butuh waktu yang panjang. Yang tidak singkat untuk memulihkan integritas yang sudah rusak, saudara. Butuh waktu yang panjang. Tapi jangan menyerah. Waktunya akan tiba ketika semua itu dipulihkan. Miliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Belajar rajin berbuat baik. Kemudian belajar memikul salib, menyangkal diri atas keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan andalkan Tuhan satu kali akan memulihkan semuanya itu. Bersabarlah dalam proses itu. Ya, untuk kita supaya mempunyai pemulihan yang dari Tuhan. Nah saudara, kita belajar dari Yesus tentunya tentang integritas. Terus pertanyaannya, saudaraku, Yesus punya integritas kan? Iyalah, pasti punya integritas. Pertanyaannya, Kak Yesus melakukan atau menggunakan kecerdikan enggak? Dalam pelayanannya, dalam hidupnya, melakukan kecerdikan enggak? Iya dong, Yesus itu cerdik. Karena itu jangan takut untuk jadi cerdik. Ya, jangan pernah takut untuk jadi cerdik. Tuhan sendiri bilang, kamu itu harus cerdik seperti ular. Belajar untuk cerdik. Tuhan Yesus itu cerdik. Dalam pelayanannya, dalam tindakan-tindakannya, kita lihat Yesus itu cerdik. Satu kali dia tahu tuh jalan pikiran orang-orang Farisi. Dan Yesus selalu menjawabnya dengan begitu cerdik. Sampai orang-orang pada bungkam. Kita tahu satu kali seorang perempuan itu yang berzina itu. Kemudian kata Musa harus begini. Kata kamu gimana? Kan begitu. Dijawabnya dengan cerdik. Orang bungkam semua. Kecerdikan hikmat itu Tuhan mau kita punya. Kecerdikan. Dan banyak hal-hal kecerdikan yang Tuhan lakukan. Dan puncak dari kecerdikannya adalah ketika Yesus menyelamatkan kita semua. Dengan cara yang begitu cerdik. Kenapa cerdik? Ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan simpan itu dalam sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Nabi-nabi berusaha mengerti, meneliti, mempelajari nubuat-nubuat yang ada dalam kitab Yesaya. Tentang manusia yang akan diselamatkan oleh Mesias. Dia kena tulah, dia ditimpa oleh murka dan yang lain-lain. Tapi seorang-orang gak ngerti semuanya. Tidak ada yang ngerti. Hanya nubuat-nubuat. Dan bahkan Alkitab mengatakan kitab Injil, berita Injil itu ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Karena mereka pun tidak tahu sama sekali bagaimana caranya Tuhan akan menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Dia menjadi besar. Dia merubah air jadi anggur. Dia memanggil Lazarus keluar dari kuburan. Dia menyembuhkan mata Bartimeus. Dan dia lakukan hal-hal yang sangat baik. Dia mempertobatkan Sakeus juga. Lakukan hal-hal yang luar biasa. Setan diusir, penyakit disembuhkan. Dan semua orang berpikir inilah penyelamat. Sampai iblis pun berpikir dia harus dihentikan. Dan apa yang terjadi adalah Yesus kemudian ditangkap. Dia kemudian dihentikan oleh iblis. Dia kemudian dipasung dan di kayu salib itulah dia tersalib. Dan disitulah dia menyelamatkan kita. Dengan kecerdikan yang begitu luar biasa. Alkitab bilang, kalau saja penguasa-penguasa dunia ini tahu cara apa yang akan dilakukan oleh Yesus, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Gak akan pernah. Tetapi dengan kecerdikannya Tuhan menutup semuanya ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dengan berbuat membunuh Yesus seakan-akan dia menggagalkan keselamatan manusia. Tetapi ternyata justru di situ dia melakukan kecerdikan yang sangat luar biasa.
Yesus itu cerdik. Dia menggunakan kecerdikannya dalam berbagai hal. Karena itu sekali lagi, jangan takut untuk jadi orang cerdik. Tetapi kita harus lihat satu hal, yaitu Tuhan melakukan kecerdikannya dengan tujuan yang mulia dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kecerdikannya disertai dengan ketulusan, bahkan untuk berkorban. Ketika dia cerdik menyelamatkan manusia, dia berikan dirinya di kayu salib. Itulah integritas. Kecerdikan yang disertai dengan ketulusan yang luar biasa. Mengapa kita perlu belajar dari Yesus Kristus? Dia seorang yang punya integritas yang kuat. Apa saja integritas yang kita bisa pelajari? Kebenaran. Matius pasal yang ke-8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, kenapa kamu tidak percaya kepada aku? Yesus itu setia dan punya integritas untuk hidup benar dalam kebenaran. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa menuduh dia. Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa, kata Yesus. Banyak pertentangan, banyak tantangan, banyak ketidaksetujuan, banyak orang membenci dia. Membenci Yesus. Tapi kemudian Yesus berkata, tunjukkan kepadaku apakah aku berbuat dosa. Wah, satu integritas dalam kebenaran yang sangat kuat. Bahkan musuh-musuhnya pun tidak bisa menuduh dia. Karena dia punya integritas kuat dalam kebenaran. Saudaraku, mari rindu. Kita semua rindu untuk memiliki integritas dalam kebenaran seperti itu. Matius 22 ayat 21, lalu kata Yesus kepada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak bilang jangan bayar ke Kaisar mah. Enggak. Luar biasa kan? Kebenaran itu dia pegang dalam kondisi apapun. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang harus kau berikan kepada Allah. Integritas yang sangat-sangat kuat. Dan Yesus juga tidak mau kompromi dengan orang-orang Farisi dalam kebenaran. Hal apapun dia tetap bertahan, dia tetap benar, mempertahankan kebenarannya. Disitulah integritas akan kebenaran begitu kuat dalam dirinya. Ya Tuhan. Integritas Yesus akan ketaatan. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tahu misinya datang ke dunia dari Bapa adalah menyelamatkan manusia. Dan dia datang. Dan ketika dia punya misi seperti itu, dia harus menyelesaikan misinya apapun terjadi. Bahkan ketika dia harus tersalib, dia tetap ada di sana. Bahkan ketika dia harus membayar dengan nyawanya, dia tidak menjual integritas dalam dirinya. Kuat sekali. Marilah kita memiliki satu integritas di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, integritas dari Yesus adalah kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku, ini satu statement, satu ucapan dia sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan kemudian dia harus buktikan itu. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan dia harus buktikan itu. Integritasnya
karena kasih yang besar. Itu yang membuat dia memberikan hidupnya. Saudaraku, dia menyembuhkan di hari Sabat karena kasihnya. Walaupun dia harus ditentang oleh orang-orang Farisi, tapi integritasnya akan kasih itu tidak pernah goyah. Dia sembuhkan orang bahkan pada hari Sabat karena kasih yang mendorong dia untuk lakukan itu. Tidak kompromi dengan dosa. Saudaraku, kesetiaan Yesus akan integritas itu yang membuat dia kemudian naik di atas kayu salib. Dia tahu dosa tidak bisa dihapuskan tanpa penghukuman. Dosa harus dihukum dan itu adalah integritas. Dan dihukumnya dosa. Dan yang kedua, saudaraku, seorang sahabat memberikan nyawa untuk sahabatnya. Dan dia juga lakukan itu. Komitmennya, integritasnya akan kasih. Itu membuat dosa dihukum karena itu yang harus terjadi. Tapi kemudian dialah yang memikulnya di atas kayu salib. Karena kasih dan integritasnya bahwa dia mengasihi kita. Dia tidak pernah menyangkal itu. Bahkan ketika dia harus mati di atas kayu salib, dia lakukan itu. Integritas yang sangat kuat. Saudaraku, mari pada pagi hari ini kita merenungkan hidup kita. Di sini kita ada. Tuhan ingin agar kita memiliki satu integritas yang kuat di hadapan Dia. Di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa berpenampilan baik, tetapi tanpa ketulusan itu bukan integritas sama sekali. Dan integritas atau yang sebenarnya adalah ketika Tuhan mengakuinya. Dan Allah itu roh. Dia mengetahui segala yang ada di dalam hati kita. Karena itulah saudaraku, kita perlu memiliki satu integritas yang kuat dalam hidup kita. Haleluya.